sekalian, serta rekan-rekan yang saya hormati. Saya ucapkan selamat malam kepada Rektor Universitas Paramadina, Bapak Profesor Didik J. Rahbini, MSc, PhD, serta turut hadir juga Kepala Program Studi Manajemen, yaitu Bapak Adrian Wijanarko, serta segenap dosen-dosen Universitas Paramadina yang saya hormati dan juga seluruh mahasiswi yang telah bergabung dalam poliomu pada malam hari ini. Perkenalkan rekan-rekan Jangan semua, sediakan, Mas. saya dosen program Besok studi manajemen yang hari ini akan menjadi moderator pada kuliah umum malam ini. Dari narasumber kita yaitu Bapak Beni Yahya yang sudah join. Selamat malam Pak Beni. ya, selamat malam. Selamat malam. Oke. Sekilas nanti kita akan mendengarkan materinya, nanti kita akan dijelaskan dengan Pak Beni. Namun sebelumnya, kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Rektor Universitas Paramadina, yaitu Bapak Profesor Didik J. Rahbini. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak. Baik, oke. Baik, selamat malam semuanya ya. Selamat malam Ben ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Saudara-saudara semua ya, mahasiswa manajemen ya. Ya, Pak. Ini manajemen semua Adrian ya. Manajemen, Pak. Oke, ada ratusan itu Ben ya. Oke. Saya memberi pengantar saja ya. Jadi kita menghadirkan Beni Yahya ya. Beni ini murid saya aja. Jadi murid yang baik adalah murid yang bisa mengalahkan gurunya. Ya, guru yang baik, guru yang bisa menjadikan muridnya lebih dari dirinya. Nah, kalau muridnya tidak lebih baik dari gurunya, makin lama makin turun itu kemajuan dari bangsa ini ya. Nah, saya hadirkan Saudara Beni ya. Saudara Beni, jadi Beni ini magister manajemen tapi itu relatif formal. Tapi sebenarnya Beni adalah entrepreneurs ya. Entrepreneur itu kalau ada 1% di satu negara, negara itu maju. Jadi orang yang spesial bisa melakukan terobosan ya apa saja ya. Contoh, pernah ada seorang pengusaha di Filipina ya mau datang ke Vietnam tahun 7 bulan. Waktu itu perang Amerika dengan Vietnam. Loh, kenapa berbisnis di Vietnam? Lagi perang, lagi dardor-dardor. Saya datang ke sana mau bisnis keranda mayatnya tentara Amerika yang mati ya. Nah, jadi dalam situasi apapun itu entrepreneur itu hebat. Pak Prabowo Sutejo ya, dia pemilik mercubuana, bukan profesor seperti saya ya. Dan kalau hanya bisnisnya jadi gosen, cuma nganterin barang sampai kiamat ya segitu aja ya. Nah, sekarang Saudara Beni ini sudah punya bisnis yang baru beberapa tahun saja, sekarang sudah dengan 4 jenis bisnis sudah bisa omsetnya hampir 1 triliun ya. Nah, saudara sekalian, dalam pandangan saya ya, Beni yang saya lihat, yang pertama, mengapa Beni sukses dengan bisnis yang besar? Yang pertama visi ya. Visi sekarang itu nggak bisa jualan di toko. Ya, toko Matahari sekarang sudah mulai senyap ya. Tapi sekarang Beni membuat e-commerce ya Ben ya. Membuat e-commerce. Ya, Mas. Ya, kenapa? Pak. Ya, e-commerce yang itu jangkauannya sangat besar ya, dan cepat gitu menjangkau ya. Yang kedua, mengambil keputusan yang tepat. Keputusannya ketika sekarang e-commerce kenceng, yaitu semua orang yang kaya kan dengan e-commerce, dengan Facebook, dan macam-macam ya, decision making ya. Kedua, adaptability, jadi bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan. Dan tentu integritas ya, dan juga delegasi. Tidak bisa, ya ini visi leadership dari pandangan saya terhadap Beni ya, ini murid saya ini yang spesial. Jadi delegasi, tidak semua pekerjaan bisa dikerjakan dirinya sendiri. Berapa kira-kira Ben buruhnya, tenaga kerjanya? Totalnya sekarang seluruh Indonesia ada di 1117, Pak. 1117 ya. Coba itu sudah punya 1117 ya. Paramadina baru 200 ya. 250 itu. Ini karyawannya. Ini Beni sudah 1000 lebih ya.
Oke, gali aja ya. Jadi Ben nggak usah belajar teori, pengalamannya saja digali ya. Ini anak-anak masa depan Ben ya. Anak-anak Paramarinda hebat-hebat Ben. Ya, Ada siap yang Prof. analis, ada pemain band seperti Giring, ada calon presiden kayak Anies Baswedan, ada macam-macam ya. Hebat-hebat Ya, sekarang. Ada Shelly yang suka ngoceh di TV ya. Ada Hensat, ya. Ada ya, Samara ya. Paramarinda hebat-hebat ya. Ada ya, Kenita ya. Nah, itu. Ya, ya saya Prof. kira begitu ya, Ben. Terima kasih sekali ya, bisa kuliah ya. Kalau saya ngasih honor itu terlalu kecil buat kamu, sehingga ini pro bono aja. Oke, Kenita ya, kenalan sama Ben ini. Hebat, 1 triliun bisnisnya ya, anak muda ya. Oke, Ya, Prof. silakan ya. Terima kasih Prof. ya. Ya, makasih Prof. Baik, baik. Terima kasih Prof. Didik atas sambutannya. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan pemaparan materi atau sharing dari Pak Beni, izinkan saya Pak Beni untuk menjelaskan atau membacakan profil terlebih dahulu. Pak Beni Yahya merupakan co-founder dari Beauty Hall Official, Something Official, Amaterasan, Hint of You, Something Aesthetic Clinic, dan Rene Valerie. Pak Beni Yahya merupakan lulusan dari S1 Universitas Pelita Harapan dan S2 Universitas Mercu Buana. Pada malam ini, Pak Beni akan berbagi ilmu kepada kita semua mengenai kepemimpinan di industri kecantikan, yang pastinya akan memberikan wawasan yang sangat berharga buat rekan-rekan sekalian yang ingin terjun atau bahkan berkembang di dunia industri ini. Karena seperti yang kita ketahui, memang industri yang sedang bertumbuh dan berkembang saat ini memang industri kecantikan dan personal care ya, Pak Beni ya, yang Ya, saat ini sekarang masyarakat udah lebih mengenal pengen perawatan kecantikan yang komprehensif dari kulitnya, mukanya, rambutnya, dan bahkan tubuhnya. Jadi produk-produk kecantikan lokal juga sekarang udah mulai bagus-bagus dan mulai diminati. Yang tentunya hal ini akan bikin persaingan ketat di dunia kecantikan. Nah, Pak Beni malam ini akan memberikan kita kesempatan mendengar langsung nih kisah sukses dan juga kiat-kiat ya Pak Beni yang akan di-sharing kepada kita semua mengenai jadi pemimpin yang sukses di industri kecantikan. Kepada Pak Beni, waktu dan tempat saya persilakan Pak Beni. ya, terima kasih Mbak untuk waktunya. Mungkin saya izin share screen dulu ya. Baik-baik Pak Beni. Ya, eh, ini untuk mungkin perkenalan dulu kali ya. Nama saya Beni Yahya. Saya co-founder dari Beauty Hall Group. Eh, Beauty Hall ini saya mulai di 2015, tapi sebelumnya saya udah ada bisnis juga sih. Di 2013 saya coba untuk bisnis. Waktu itu bisnis saya di 2013 saya mencoba di bisnis plantation, yaitu saya sempat jual karet gitu di kebun-kebun gitu untuk awal-awal. Dan di umur saya sebenarnya di 23 juga uang saya udah dapet, ya kurang lebih saya kumpulin udah ada 1,5 M lah. Cuma dulu mungkin kan nggak ada sosial media, jadi ya udahlah, nggak terlalu digembar-gemborin juga gitu. Jadi saya mulai Beauty Hall ini di tahun 2015 bersama istri saya, yang kemudian jadi istri saya gitu. Di 2015 kita coba usaha dari bikin website dulu untuk awalnya gitu ya. Awal-awalnya kita dari jualan ini ya, jualan apa, skincare. Jadi kita import dulu gitu dari apa, dari luar gitu. Terus habis itu baru kita coba mengembangkan produk-produk sendiri dan juga eh, ekspansi untuk bisnis kita gitu. Nah, ini bisa dilihat dari produk-produk kita juga ada website sendiri, kita ada Beauty Hall. Terus untuk produknya kita ada Something, ada Amaterasan, ada Hint, dan untuk kliniknya sendiri kita juga ada Something Aesthetic Clinic ya. Nah, mungkin ini untuk journey-nya sendiri kita di 2014 akhir ya, sampai 2015 itu kita coba untuk buat ininya ya, untuk buat prototipe websitenya sendiri. Dan di 2015 kita langsung ini ya, running untuk websitenya sendiri gitu. Terus di 2017
karena website kita udah cukup rame juga gitu ya. Waktu itu di 2015 sih kita belum ada ini ya, belum ada Tokopedia, Shopee dan lain-lain gitu. Kita usaha buat website sendiri untuk transaksi di website kita gitu. Jadi itu memerlukan apa ya, IT dan segala macamnya gitu. Kita waktu itu sempat ada IT juga 1-2 orang lah untuk running website kita gitu. Jadi di 2017 kita coba untuk ekspansi lagi gitu untuk bisnis kita. Nah di 2017 saya mikir gitu kayak misalnya kalau kita jual produk-produk yang lain juga, ini kayaknya makin lama kan saingan makin banyak ya. Jadi eh, apalagi gitu yang kita bisa lakuin gitu. Akhirnya di 2017 kita coba untuk jadi sole distributor produk Korea gitu. Jadi saya masukin produk Korea pertama kali di 2017 gitu. Waktu itu brandnya Skin 1004 yang kita masukin di tahun 2017. Nah setelah itu di 2017 kita running dan kita bisa ngegedein brand itu juga lumayan lah. Waktu itu omsetnya juga udah mulai ya 5 sampai 7 eman ya per bulan gitu. Nah, dari 5 sampai 7 eman itu kita berpikir lagi nih, gimana caranya sih kok kayaknya Indonesia ini bergantung sama skincare luar terus nih gitu. Kayak apakah di Indonesia sendiri nggak ada skincare yang bagus gitu, skincare dan makeup yang bagus gitu ya. Nah, kita coba untuk ngebuat brand skincare dan makeup sendiri di tahun 2019 gitu. Di tahun 2019 kita coba buat brand yang namanya Something gitu. Tapi sebelum itu juga sebenarnya saya juga punya pengalaman sih buat 2 brand sebelumnya tapi gagal gitu. Gagalnya kenapa sih? Yang mungkin ini salah satu yang mau eh, saya sharing juga ya di sini gitu. Sebenarnya teman-teman kalau misalnya kita usahanya cuma kayak wah ini lagi rame misalnya ayam geprek gitu ya, terus habis itu kita ya udah kita malah buka geprek gitu. Nah itu kadang-kadang tuh kita mikir wah ini bakalan rame nih gini-gini. Sebenarnya tuh belum belum tentu juga gitu. Karena pengalaman saya di 2018-an gitu waktu itu saya jual kuas tuh rame banget tuh. Saya jual dulu kuas Sigma 1,5 juta tuh cepet banget gitu. Kayak saya stok 20-30 tuh cepet banget habisnya. Saya pikir dengan saya buat kuas itu bakalan jalan dan bisa apa ya nyumbang nyumbang pendapatan yang cukup banyak juga gitu ke kita gitu. Jadi saya ikut-ikutan buat kuas dan saya research sendiri gitu ya untuk kuasnya dan saya buat di Cina dengan kualitas yang lebih bagus gitu dari Sigma itu sendiri gitu. Akhirnya kita coba jual dan ternyata nggak jalan juga gitu. Jadi nggak serta-merta kita buat produk yang bagus, kita jual gitu dengan harga yang lebih murah, itu bakalan jalan, itu nggak juga gitu. Eh, Usaha tuh nggak apa ya nggak segampang itulah kalau menurut saya ya. Nah itu kita gagal karena kenapa sih saya ambilnya kuas gitu untuk tools ya. Pertama kali karena satu kita berpikir ya nggak ada kadaluarsanya gitu. Terus jadi kita bisa simpan agak lama dan kalau misalnya memang nggak jalan atau gimana gitu, kita ya kerugian kita lebih lebih minus lah daripada kita jualan skincare atau makeup gitu yang ada expired date-nya gitu. Itu untuk di awal ya kita kita coba itu tapi gagal gitu. Terus yang kedua kita masih coba lagi nih. Kita nggak kapok-kapok lah kita coba lagi di brand waktu itu kita lagi trennya liquid lipstick. Nah, liquid lipstick itu kita coba buat brand sendiri gitu, kita maklon gitu, kita udah research lama juga. Cuma kita waktu itu sempat partneran lah dengan ada salah satu partner gitu ya dari kota sebelah gitu. Jadi kita coba karena waktu itu kita punya online shop besar, dia juga punya online shop besar, kita coba gabungin kekuatan lah, joinan gitu untuk memasarkan produknya gitu. Nah, awal-awal untuk launchingnya sendiri tuh cukup sukses gitu. Kita bisa jual ya sekitar ribuan lah, ribuan per hari gitu. Nah, itu cukup cukup sukses. Cuma ya memang ada apa ya berbeda pandangan, visi dan misi mungkin ya di antara keduanya. Jadi kita nggak bisa ngelanjutin gitu. Jadi sebenarnya banyak faktor gitu, bukannya cuma hanya kita buat buat produk bagus gitu, terus habis itu kita jual laku gitu. Nah itu udah laku aja masih aja ada rintangan gitu. Tapi ya akhirnya kita putusin untuk ya udahlah kita bagi stoknya aja gitu. Kita bagi stoknya, ya udah kita akhirnya jalan masing-masing gitu. Dan di 2019 akhirnya saya putusin
sama istri untuk kita buat produk sendiri gitu yang kita namain something gitu. Nah, itu sebenarnya perjalanan saya kan udah cukup banyak ya. Di samping itu juga saya masih ada usaha-usaha lain yang saya coba juga gagal gitu karena ikut-ikutan tadi gitu. Sebelumnya juga sebelum saya di 2015 buat Beauty All sendiri juga saya udah ada usaha lagi gitu. Dulu kan lagi trennya tuh meledak kalau nggak salah bubble tea kan. Wah, ada chat time dan lain-lain gitu. Nah, itu juga saya ikut-ikutan tuh. Saya franchise bubble tea dari Taiwan gitu. Nah, saya pikir bakalan rame nih kayaknya, dan saya itu marginnya cukup besar ya. Di gross marginnya itu bisa dapat di 70% gitu. Saya pikir wah ini 6 bulan udah pasti balik modal. Nah, akhirnya kita coba dan untuk openingnya sendiri itu cukup rame. Saya pikir kalau saya udah hitung-hitung nih, wah kalau sebulan begini terus usaha saya 4 bulan balik modal gitu. Nah, akhirnya pas waktu saya jalanin ternyata tuh usaha F&B ini, food and beverage, nggak segampang itu gitu. Jadi di bulan kedua gitu, kok ini tiba-tiba turun gitu, nggak segampang itu gitu, nggak sebagus apa bulan pertama gitu ya untuk omsetnya. Tapi saya masih nggak putus asa tuh pas waktu itu. Saya pikir-pikir, oh ya udah paling cuma dari mungkinnya tadi ya 4 bulan lah, 8 bulan lah, 6 sampai 8 bulan kita udah BEP gitu. Nah, akhirnya saya coba lanjutin lagi di bulan kedua, di bulan ketiga makin sepi lagi gitu. Jadi nggak segampang itulah untuk usaha itu. Nggak teori aja tuh nggak cukup gitu. Saya udah dengan perhitungan yang matang aja, yang awalnya aja pas kita buka ramenya sebegitunya gitu ya, sampai nggak berhenti berhenti gitu. Untuk transaksinya itu masih gagal juga gitu di sana karena ya banyak faktor lah, di operasionalnya, di karyawannya dan lain-lain gitu, yang banyak yang perlu kita perhatiin gitu sebagai business owner ya. Itu ya memang banyak lah ininya, faktor-faktornya gitu, nggak se apa ya, nggak semudah itu gitu. Nah, terus gimana sih cara saya ngembangin dari brand saya itu 2019 sampai sekarang gitu ya. Punya dulu tuh saya di 2015 awal-awal saya mulai, saya hanya punya karyawan sama saya sendiri loh. Itu paling cuma 7 orang ya, 7 orang lah. Untuk pertama saya juga ikut ngebungkus, saya ikut ngambil paketnya, saya juga barang masuk juga saya yang kerjain gitu ya. Terus kalau untuk marketing ya saya masih dibantu istri saya ya. Sama untuk pengoperasian website kita masih berdua lah. Kadang kalau misalnya dia sakit atau gimana ya terpaksa saya juga gitu yang harus gantiin. Tapi untuk pengiriman ke ekspedisi dan lain-lain itu juga saya yang kerjain gitu. Jadi tiap jam 10 saya ke ekspedisi sampai nongkrong sampai jam 11 sampai jam 12 gitu. Nah, itu masih saya lakukan tuh sampai waktu itu saya putusin ngambil S2 juga gitu di Mercu Buana tuh. Saya tetap cycle saya gitu. Jadi jam 10 saya ke ekspedisi sampai jam 12. Besoknya kadang-kadang saya kuliah lagi gitu pagi jam jam 8 gitu. Itu akhirnya sampai 2 tahun 3 tahun. Nah, akhirnya di 2019 baru saya setelah lulus juga gitu ya, lulus kuliah S2. Nah, akhirnya saya benar-benar fokus di produk saya sendiri gitu, ngembangin produk saya gitu sampai diinvest dan ya sampai jadi sekarang lah. Sampai udah ya kita sekarang lagi ekspansi juga ke negara-negara sebelah gitu kayak Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei, sampai ke Yaman gitu. Nah, ini kalau dilihat dari sebaran ininya ya, sebaran tokonya, kita udah ada, produk kita ini udah ada di 4.300 toko gitu ya di seluruh Indonesia. Makanya tadi dengan jumlah karyawan saya di seluruh Indonesia sampai ke Jayapura, Manokwari, Sorong, itu ada di 1.117 orang gitu yang kerja bareng kita ya, tim-tim kita di area gitu. Nah, itu bisa dilihat untuk tokonya. Kita ada di toko Beauty Hall, ada di Ion, ada di Boots, Sogo, Alfamart, terus Watson dan Guardian ya. Dan banyak di toko-toko GT yang tersebar di seluruh Indonesia. Rata-rata produk kita udah ada ya gitu. Terus saya mau sharing juga gitu untuk hal-hal apa sih yang perlu diperhatikan dalam memulai suatu usaha ini, kayaknya penting juga gitu. Yang pertama tuh
kita mesti ada niat, motivasi juga, terus visi yang jelas gitu. Nah, maksudnya apa sih niat dan motivasi? Nah, pertama tuh niatnya kita harus bagus dulu gitu, harus bener dulu. Sebenarnya niat awalnya kalau misalnya teman-teman mikir gitu, wah niat 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 awal saya nih awas ya kalau usaha saya jalan terus saya ini ya, kamu lihat aja gitu kayak lebih ke arah flexing atau apa, itu agak sulit ya menurut saya karena niat niat awalnya udah buruk ya. Jadi di awal ini kita harus niatnya tuh udah bagus dulu gitu. Kalau saya sih niat awalnya memang ya membuka lapangan pekerjaan baru lah untuk orang-orang di Indonesia ini, karena kan seperti yang kita tahu semua ya, itu kan lapangan pekerjaan kan ya apalagi sekarang gitu ya sangat-sangat sulit gitu, banyak yang PHK gitu. Itu untuk mempertahankan eh, jumlah karyawan aja itu udah setengah mati lah kalau untuk pengusaha sekarang gitu. Tapi untungnya kita di Beauty Hall Group tetap masih rekrut sih sampai sampai dengan sekarang gitu. Dan terus motivasinya juga harus bener dulu gitu. Nah, maksudnya di sini kayak ya kita mau ngembanginnya kayak saya kan awal motivasi awalnya saya pikir kenapa sih nggak ada produk kecantikan gitu ya di Indonesia yang bisa eh, masuk pasar internasional juga gitu kayak negara-negara tetangga gitu kayak ke Malaysia, Singapura, Vietnam. Kenapa sih kita sebagai negara Indonesia tuh cuma dijadiin ya market aja gitu sama brand-brand luar gitu, termasuk brand-brand Korea gitu, brand-brand Cina gitu. Kenapa nggak kita yang justru jualan keluar gitu loh. Nah, itu yang motivasi awal saya sampai sekarang gitu buat brand sendiri gitu ya. Nah, terus visi saya juga ke depannya juga mau jadi brand lokal yang bisa go internasional gitu. Nah, itu kan ya kita harus melalui beberapa fase lah sampai yang tadi seperti jelasin Prof Didi juga, sampai sekarang juga saya masih mendelegasikan kerjaan saya juga ke beberapa direktur saya ya. Ada beberapa direktur lah yang membantu saya dalam mengoperasikan perusahaan saya ini gitu. Kalau enggak ya cukup sulit juga gitu. Pasti waktu saya pasti habis gitu. Dan terus yang kedua yang perlu teman-teman catat juga ini konsistensi nih. Nah, biasa nih konsistensi ini yang sangat-sangat sulit gitu ya diterapkan sama orang-orang yang menjalankan usaha gitu. Konsistensi di sini sendiri tuh seperti apa sih? Kadang-kadang pengusaha tuh udah wah dilihat nih omset udah enak nih kayaknya udah untungnya juga cukup oke gitu. Tapi tuh mereka tuh udah kayak ya lepas aja gitu perusahaannya gitu kayak udah nggak semangat atau gimana. Nah, itu biasa yang buat usaha dia tuh turun pelan-pelan gitu. Tapi dia nggak berasa gitu. Nah, itu yang agak cukup gawat ya. Jadi kita sebagai business owner atau entrepreneur juga kita harus tahu nih indikasi-indikasi apa aja sih, indikator-indikator apa gitu yang harus kita perhatikan gitu di dalam mengelola bisnis kita gitu. Jadi jangan kayak ya santai lah pokoknya yang penting udah bisa autopilot gitu. Terus habis itu juga nih saya nggak ada saingan gitu-gitu, itu gawat gitu. Jadi kita benar-benar mesti konsistensi kerjanya gitu, tetap semangat, terus ngejalanin bisnis kita juga gitu dengan goal-goal yang udah kita terapin ya year on year-nya. Terus yang ketiga juga kita harus ulet dan tekun gitu. Jadi ya kayak saya tadi lah, saya kalau misalnya dibilang gagal mah udah sering gitu, ketipu udah gimana ya? Udah mainan sehari-hari gitu, udah banyak lah ditipu orang gitu ya, tetap aja gitu. Saya tetap konsisten dan tetap aja saya ngerjain bisnis saya ini gitu. Kalau kalau udah hitung-hitungan mah udah ya miliaran mungkin ya ketipunya gitu udah ya udah banyak lah gitu. Jadi dari situ saya belajar banyak lah dari ketipu itu, terus juga dari bisnis ya misalnya kayak tadi juga saya ikut-ikutan juga. Nah, itu saya belajar banyak juga gitu dari situ. Berarti bisnis tuh nggak bisa ikut-ikutan gitu. Dan walaupun produk kita bagus gitu, kita belum tentu ada jaminan sukses gitu untuk kita jalanin bisnis gitu. Kadang kan kita sering juga gitu kayak melihat rumah makan kok di sini nggak enak tapi jalan ya. Di sana yang lebih enak tapi nggak jalan. Nah, itu sering banget tuh saya sempet ngamatin juga gitu. Nah, itu sebenarnya kita tergantung gimana caranya kita ngejalanin bisnis kitanya gitu, tekunnya, atau misalnya kita udahlah saya nyerah aja gitu. Nah, itu sulit ya kayak untuk
ngejalanin usaha. Makanya saya bilang untuk membuka suatu usaha itu benar-benar pekerjaan yang sangat-sangat sulit sih menurut saya sih, jujur aja gitu. Apalagi untuk business owner sendiri nggak mau belajar, dia juga nggak kreatif gitu, nggak bisa inovasi pengembangan produknya, itu benar-benar sulit sih untuk ke depannya gitu. Soalnya yang terjadi gitu, biasanya kita sebagai bos ya, misalnya ada profesional datang gitu. Nah, kita misalnya ngajarin, Pak, ini harus gini 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 Pak, biasanya gitu gini gini gini. Nah, kita kan sebagai business owner kita harus berpikir juga gitu dengan logika dan mana sih yang harus kita lewatin, mana enggak gitu. Ya mana kita decide, mana enggak gitu. Nah, itu kadang-kadang ego kita sebagai business owner kan kayak ngapain sih lu ngajarin gue gitu, gue yang punya usahanya, ngapain ini gitu, ngasih tahu. Nah, itu yang menurut saya itu berat ya. Itu kita harus nggak boleh ada perasaan seperti itu gitu. Maksudnya saya ada sedikit cerita lah. Saya ceritain dari karyawan saya 7 orang. Terus habis itu kita sempat rekrut juga karyawan jadi 80. Nah, 80 itu saya belum ada head ke atas, belum ada. Jadi paling paling tinggi tuh di tempat saya tuh hanya manajer aja. Nah, dari manajer itu kita udah butuh head ke atas deh gitu. Nah, itu ya saya sih kalau tiap kali ada masukan atau gimana ya saya tampung dulu aja gitu. Sambil saya lihat scale bisnisnya. Nah, untuk di skala bisnis kayak gitu misalnya masih ada sekitar 50 sampai 80 orang. Nah, itu seringkali kita sebagai business owner tuh sangat-sangat kesulitan gitu untuk merekrut karyawan yang levelnya head ke atas gitu, kepala divisi dan mungkin ya VP atau C level ya. Di atas itu sangat-sangat sulit gitu. Karena kenapa? Ya kadang saya udah kalau boleh share juga, saya interview orang itu tuh udah 1.000 lebih kalau bisa saya hitung ya. Karena dulu waktu saya interview orang sampai pegawai gudang aja tuh saya interview sehari 7 orang. Kadang-kadang Sabtu aja saya interview 5 sampai 6 orang lah. Kalau Sabtu emang nggak gitu banyak. Kalau misalnya hari biasa mungkin 7 sampai 10 lah gitu. Kadang ya kalau misalnya yang udah setengah jam gitu, kadang-kadang kalau misalnya yang kayak pegawai gudang atau gimana, saya hanya setengah jam aja gitu saya interview. Jadi tuh selama 2,5 tahun saya ikut interview terus HRD saya. Berarti kalau bisa kita hitung kali-kalian ya itu udah hampir 1.000-an lah gitu. Belum lagi yang saya Sabtu Minggu aja saya kadang interview orang juga gitu. Jadi Minggu pas waktu habis saya ibadah gitu ya, saya kadang tuh masih interview juga gitu, ketemu orang karena kan biasa kan karyawan-karyawan lain kan kerja juga kan di tempat lain, jadi nggak ada waktu untuk ketemu saya. Jadi ya udah saya pakai waktunya Minggu gitu untuk saya interview karyawan yang mau join ke saya gitu. Nah, itu total sih sampai sekarang sih udah ya 1.000-an lah saya interview orang. Nah, dari situ jadi saya tahu gitu kerjaannya masing-masing divisi tuh apa sih gitu. Jadi saya awal-awal juga saya interview orang juga ya boro-boro saya nanya apa juga saya nggak ngerti gitu, kerjaannya ini masing-masing apa juga saya nggak ngerti gitu. Akhirnya dari situ ya balik lagi ya saya selalu belajar hal baru, jadinya ya makin lama ya saya tahu gitu kerjaannya. Sampai sekarang tuh kerjaan IT tempat saya pun saya tahu gitu kerjaannya. Jadi kalau misalnya mau coba-coba kayak bohong-bohongin saya timelinenya, saya nggak bisa lah kalau menurut saya gitu. Nah, terus yang kelima, pemahaman mendalam tentang industri atau mengetahui tren dan perilaku konsumennya itu sangat penting ya. Jadi kalau awal-awal juga jujur aja saya di dunia beauty ini juga saya nggak nggak gitu ngerti ya, karena kan mungkin istri saya lebih ngerti gitu. Tapi dari situ saya belajar gitu, belajar banyak. Dan ternyata awal-awal juga sempat ini juga sih, sempat ya gimana ya, diledekin lah sama temen, kok lu ngapain lu jualan kosmetik gitu-gitu, lu kan cowok gitu jualan kosmetik ngapain gitu. Ternyata makin ke sini malah bisnis owner kosmetik banyak yang cowok gitu. Jadi ya saya sering ngobrol-ngobrol bareng dia gitu, akhirnya ya banyak juga yang udah senior gitu ya, ngajarin saya juga gitu. Karena kalau kita ketemu di tokonya atau di pameran-pameran gitu kita sering ngobrol ya banyak
pesenin juga gitu ke saya gitu, kiat-kiatnya juga. Nah dari situ ya saya belajar banyak lah tentang industri ini, dan kita juga banyak riset-riset juga gitu untuk tren dan perilaku konsumen kita gitu. Jadi kita memang ada eh, divisinya lah untuk liatin tren dan perilaku konsumen dari industri ini gitu. Untuk nextnya, eh, tantangan apa sih biasa yang dalam dunia usaha? Nah ini juga penting nih, kiat-kiatnya manajemen pengelolaan keuangan. Nah ini yang seringkali business owner miss ya, karena ya mungkin beberapa kali yang saya temui ya business owner itu mereka tuh ngelihatnya tuh dari omset. Nah itu sebenarnya salah kalau menurut saya. Kenapa saya bilang salah? Omset itu tuh pendapatan, bukan bukan kita untungnya, net profit kita berapa loh. Jadi kalau misalnya pengeluaran pribadi kita nggak dipisah, itu bisa bisa chaos gitu ke depannya gitu. Jadi kita harus benar-benar, ya kalau menurut saya, kalau misalnya kita masih belum jago dalam manajemen pengelolaan keuangan, lebih baik kita sebagai pengusaha atau business owner kita tuh terima gaji. Sampai sekarang aja saya terima gaji gitu. Saya memisahkan gitu antara keperluan pribadi saya sama keperluan untuk perusahaan gitu. Nah ini ya seringkali miss gitu. Dipikir omset itu uang yang bisa kita gunakan secara pribadi gitu. Bisa contoh gini lah. Misalnya omset saya 10M misalnya. Itu kan cukup besar ya, 10M per bulan gitu. Nah 10M itu langsung misalnya, wah ini duit ada nih kira-kira sekitar mungkin 5M atau berapa ya, mungkin di rekening perusahaan. Langsung tangan gatel nih, langsung kita pengen beli Mercy atau beli Alphard gitu. Karena dipanas-panasin sama ini ya, sama teman kita sebelah. Nah ini sering kali pengusaha itu missnya di situ tuh. Kalau saya sih nggak bakal kena. Mohon maaf nih, saya belum pernah kena kayak gitu-gituan, dan saya nggak bakal kena sampai mati gitu loh kayak gitu-gituan, karena itu emang udah prinsip saya gitu. Itu nggak bakal kena. Nah kalau misalnya kita langsung beli Alphard secara cash, itu tuh yang kita pikirkan itu omset loh. Yang bakalan kita berputar ya selama sebulan, kan mungkin kita bisa jadi nyetok 2-3 kali. Belum tentu uang 5M itu net profit kita 5M loh. Itu bisa jadi net profit kita sebenarnya hanya 500 juta, bisa juga gitu loh. Nah, pikirin kalau misalnya kita beli Alphard 1,5M, ya kan otomatis uang modal kita kepake loh 1M gitu. Nah itu yang sering kali miss gitu. Dengan kita ngelihat omsetnya udah besar, udahlah kita beli aja gitu, ya kan, Alphard atau misalnya ya private jet gitu ya. Nah itu sering kali missnya di situ gitu. Itu harus benar-benar kita manajemen pengelolaan keuangan itu sangat penting ya. Jadi kita harus tahu detail usaha kita sebenarnya kita untungnya berapa sih dan yang kita bisa pakai berapa sih gitu. Nah, sebenarnya kiat-kiatnya gimana sih? Kalau saya sih, saya beli mobil. Kadang-kadang saya nyicil aja. Saya mobil saya masih cicil kok. Ada mobil Alphard saya masih saya cicil kok. Nah, tapi saya beli Alphard itu tuh minimal uang saya tuh 20 kali lipat saya bisa beli Alphard secara cash gitu. Baru saya mau beli gitu. Kalau saya nggak ada uang sebanyak itu, saya nggak bakal beli Alphard gitu. Nah, itu sebenarnya ya bisa dipakai juga pegangan buat teman-teman di sini ya yang mau mungkin usaha gitu. Jadi misal kalau kita mau beli motor gitu ya, Nmax atau berapa, ya minimal ya 10 kali atau 20 kalinya kita bisa bayar cash gitu. Menurut saya baru kita cicil, kita berani cicil. Kalau enggak ya lebih baik keuangannya itu dialokasikan untuk pengembangan bisnis. Menurut saya itu lebih bijak ya daripada kita hambur-hamburin uang untuk hal-hal yang enggak perlu lah. Percaya sama saya lah. Kalau misalnya kita ngelihat, waduh enak nih di Alphard duduk gitu ya, ini bakalan meringankan kepusingan kita gitu sebagai business owner. Jawabannya enggak gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena saya udah punya. Jadi Alphard yang kita duduk itu nggak bakal meringankan, ya tetap macet, tetap aja capek gitu. Kalau kalau kita di dalam gitu, tetap capek kok, percaya sama saya. Mendingan ya udahlah, kita lebih baik uangnya itu dibuat putaran lagi untuk usaha kita gitu. Kita jangan pernah menaikkan apa ya, bukan gaya hidup kita lah. Sebenarnya itu hidup murah. Yang mahal itu tuh gaya hidup. Itu yang perlu mesti dicatat ya sama teman-teman semua ya. Ya kayak saya ya masih aja makan pecel lele, makan pecel lele juga gitu, enak-enak aja. Nggak perlu kayak tiap hari makan steak ke
meat guy juga gitu. Walaupun saya bisa gitu, walaupun mau makan meat guy 3 kali sehari pun ya tetap kebayar, cuma ya buat apa gitu loh. Nah, itu yang perlu digarisbawahi, dan apa ya, yang kadang-kadang orang sering miss di situ gitu sebagai business owner gitu ya. Ya itu perlu diperhatikan lah. Dan yang kedua, struktur company dan workflow-nya itu kita mesti tahu gitu. Nah, ini struktur company maksudnya seperti apa sih? Jadi balik lagi ke tadi ya, pengalaman saya di awal-awal di 50 sampai 80 orang, itu mungkin struktur company saya masih berantakan, dan mungkin manajer adalah level tertinggi karyawan yang saya punya gitu. Nah, itu dari situ saya belajar gitu. Manajer itu kan langsung semua apa-apa tuh laporan ke saya tuh. Apa-apa Pak Beni lah. Pak Beni harus mutusin gitu. Karena mereka nggak berani untuk take a risk gitu. Jadi kan kalau misalnya bosnya udah mutusin enak. Kalau misalnya salah kan nggak disalahin ya kan. Udah pasti wah bosnya nih yang ya kan, lagi kan si bosnya udah bilang kayak gitu. Kita ya apa kata bos aja lah. Kita jalanin gitu. Nah, ini dari situ saya berasa kayak kok waktu saya lama-lama nggak habis, maksudnya habis terus ya. Jadi kayak saya pernah di satu titik waktu saya tuh 24 jam sehari tuh kurang gitu. Nah, itu kan saya berpikir lagi kayak nggak mungkin nih Tuhan kasih waktu sama gitu 24 jam per per hari itu sama gitu tiap orangnya gitu. Kenapa dia bisa mimpin 12 perusahaan sekaligus, saya nggak bisa gitu. Dengan ya waktu dulu masih 2 perusahaan aja tuh kayaknya 24 jam sehari tuh kurang gitu. Dari situ saya pikir untuk saya ngebenerin struktur company saya dan mendelegasikan ya tanggung jawab saya lah ke apa ke karyawan-karyawan saya yang mungkin yang tadinya ada manajer, ya mungkin saya udah rekrut head gitu ya. Terus juga ada mungkin satu direktur atau apa untuk operasional gitu. Nah, itu dan Ya, kelar workflow-nya juga. juga Nah, saya atur gitu. Jadi workflow-nya juga yang mungkin tadinya kurang efisien atau apa gitu. Jadi saya benerin dulu gitu. Jadi untuk SOP dan job desk dan segala macamnya itu saya juga bantu lah, karena yang tahu prosesnya kan dari awal kan saya kan, dari end to end gitu. Dan terus yang ketiga, development team dan struktur internal. Nah, ini untuk development team sendiri ya ada beberapa kan, jujur aja yang kerja dari awal gitu sama saya kan ada lah beberapa yang masih kerja sampai sekarang gitu, ada mungkin ya 10 sampai 12 orang. Nah, itu juga ya kita juga nggak bisa serta-merta apa ya lupa jasanya lah kasarnya dari awal. Dia udah ikut saya dari awal, saya menghargai itu gitu. Karena jujur aja kalau kita mulai bisnis dari awal, nggak semua orang percaya gitu sama kita gitu. Kayak ini orang bisa bisa gede ini ya bisnisnya, bisa jadi berapa orang sih gitu. Nah, itu saya sangat menghargai tim-tim saya yang benar-benar dari awal gitu. Kalau sekarang ya ibarat ya saya ngerekrut orang, saya tinggal bilang, "Nih saya butuh ini, saya rekrut gini 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 gini. Kamu mau nggak masuk ke something?" "Oh iya Pak, saya tahu Pak, something gini gini gini." Dulu waktu saya ngerekrut orang, saya tuh kadang saya yang nerangin kayak gini tuh sampai bebusa mulut saya juga, mereka belum tentu mau masuk gitu. Ada yang nolak saya, sampai ada beberapa profesional nanya ke saya gini, "Pak Beni yakin nggak sanggup bayar saya gitu? Sampai sampai berapa tahun gitu Pak Beni bisa sanggup bayar gaji saya gitu?" Sampai sampai saya pernah ditanyain seperti itu gitu sama profesional-profesional yang saya rekrut gitu. Ya saya sih kadang kayak gitu cuma ya ketawa aja gitu, karena kan ya dia nggak lihat tabungan kita kan. Sebenarnya ya kalau misalnya kita ngomong ya mau kita bayar sampai 5 tahun 10 tahun pun ya kita siap gitu. Cuma kan memang waktu eh, brand kita belum segede itu kan ya pasti mereka juga ragu gitu. Sebenarnya ini sustain nggak sih untuk company ini gitu loh. Nah, itu memang ya ada kesulitannya di sana. Makanya untuk development team ini saya juga menyiapkan beberapa program gitu ya untuk mendevelop tim-tim saya yang tadinya mungkin cuma pekerja biasa gitu. Harapan saya tuh ke depannya dia bisa jadi SPV, terus habis itu juga bisa jadi assistant manager, dan mungkin manager, dan ya syukur-syukur bisa jadi head, itu lebih bagus gitu, karena dari awal tuh dia udah punya loyalitas yang tinggi gitu ke saya gitu. Sebelum orang-orang tahu bisnis ini bakalan berkembang segininya gitu, mereka udah menaruh harapan yang tinggi gitu ke saya gitu. Dan yang keempat tuh tantangannya yang seringkali
sulit ya untuk dibaca itu perubahan tren dan persaingan yang ketat gitu ya. Untuk yang perubahan tren sendiri ya bisa dibilang dulu awal waktu kita terjun di industri beauty Indonesia itu ya produknya maksudnya ya hanya itu aja lah pilihannya gitu ya. Yang seperti kita tahu lah merek-merek yang udah established, yang udah lama gitu di Indonesia. Tapi dengan waktu kita masuk gitu ya, itu tuh jadi adanya apa ya perubahan di industri beauty Indonesia gitu. Kalau bisa kita lihat dari 2019 sampai ke sekarang, wah itu produk-produk lokal tuh udah bagus banget gitu, bisa dibilang. Nggak kayak dulu ya, mungkin saya nggak bilang dulu produk lokal nggak bagus ya, saya nggak seinovasi sekarang lah gitu. Karena pas waktu kita 2019 masuk, kita kan bawa warna lain gitu ya di beauty industri Indonesia ini, kita mendisrupt beauty industri Indonesia ini. Jadi makin kesini kan wah produknya makin cakep-cakep gitu dari packagingnya, terus juga ingredients juga bagus-bagus gitu. Pokoknya dari sisi kualitas juga kita udah nggak kalah gitu sama produk luar ya. Kita juga pakai ingredients yang bagus-bagus. Nah, dengan waktu kita masuk di 2019 itu kita membawa perubahan juga gitu untuk beauty industry di Indonesia jadi lebih baik lagi gitu kayak sekarang. Dan kalau untuk persaingan ketat ya ya memang persaingan sekarang cukup ketat ya, karena bisa dilihat tiap hari tuh risetnya kita tuh selalu ada 3 brand baru gitu, 2 sampai 3 brand baru per harinya ya, untuk kosmetik dan skincare. Itu kita udah ada risetnya gitu. Jadi kalau bisa dilihat kita berhitung gitu ya, berarti berapa brand yang tiap hari juga mati gitu tiap harinya gitu. Jadi itu kita ngembangin brand nggak segampang itu. Bukannya kita modal, wah ini kita cakep nih, terus habis itu juga kita sebagai artis gitu ya, terus habis itu kita buat brand itu ada jaminan sukses, belum tentu gitu. Kalau saya sih bisa jawab belum tentu gitu, karena menjalankan brand itu bukan karena kita dikenal orang dan produknya juga ya kayak tadi saya bilang kan, produknya kita udah buat bagus banget, banyak faktor gitu ya. Gimana caranya ownernya ya kayak tadi yang saya bilang di slide tadi ya, kita ya pokoknya percayalah, pokoknya usaha tuh nggak pernah mengkhianati hasil lah. Nah jadi kita ya, gimana caranya effort kita dan pantang menyerahnya kita gitu, itu selalu ada andil gitu dari kesuksesan apa bisnis yang kita jalanin gitu ke depannya. Terus saya mungkin sharing juga untuk teman-teman yang eh, apa yang baru mau mulai usaha kali ya. Yang pertama itu penting. Jadi kita idenya dulu gitu. Kita misalnya mau apa gitu. Misalnya contoh mau usaha skincare, apa mau usaha F&B gitu ya. Apa kita mau buat kedai kopi, atau kita mau buat pabrik, atau kita mau buat apa. Itu ide bisnisnya dulu nih. Kita harus matengin gitu. Jangan sampai misalnya tadinya kita jualan angkringan gitu. Itu tiba-tiba udahlah jualan cilok juga deh apa gitu. Itu tuh agak ini ya, agak maksudnya jangan sampai kayak gitu gitu. Jadi ide bisnisnya kita matengin dulu, soalnya karena kalau kita spesialisasinya di situ dan kita fokus di situ di core bisnisnya itu bakalan impact-nya cukup baik gitu. Jangan sampai kita mau ini mau itu mau ini mau itu, yang ada tuh kita nggak fokus, yang ada bisnisnya tuh malah nggak jalan gitu nantinya ya. Karena ya sepengalaman saya juga, saya pernah kayak gitu juga gitu. Jadi ya kalau ditanya gitu ya, Pak Benny udah berapa kali sih gagal? Aduh, udah nggak kehitung. Kayak jari saya tuh udah nggak cukup gitu ngitung kegagalan saya. Tapi saya tetap ngotot gitu loh. Tetap ya karena saya emang maunya jadi pengusaha. Sampai sekarang juga ya saya tetap buka bisnis gitu. Walaupun ada beberapa yang kita buka ya misalnya nggak jalan gitu ya, tetap kita eh, apa buka bisnis bisnis lagi lah gitu. Nah terus yang kedua permodalan. Nah ini permodalan juga, kita ada ide bisnis nggak ada modal juga kan sulit gitu kan. Jadi modal ini juga penting gitu untuk awal-awal kan kita harus buat prototype bisnis. Prototype bisnis itu apa sih? Jadi misalnya kita mau buat cilok lah, misalnya kita mau dagang cilok, otomatis kan kita harus beli tuh
acinya lah, apalah segala macam itu kan pakai duit kan, pakai modal gitu. Untuk di awal-awal kita riset atau misalnya kita masak gitu ya, cilok yang enak tuh kayak gimana sih? Itu kan butuh modal gitu. Dan setelah produk itu jadi, misalnya kita apa namanya kita kasih coba temen atau gimana gitu, ini enak gak sih cilok gua? Kalau dia bilang, enak banget nih gini-gini, boleh nih lu jualan gini-gini. Nah kita bakalan jualan kan, itu kan kita harus butuh permodalan kan, dari sisi kayak mungkin kita bikin gerobaknya, kita apa ada modal juga gitu per harinya gitu yang bakalan kita keluarin. Nah itu juga kita harus ada permodalan. Nah permodalan itu kita bisa peroleh dari mana sih gitu kan? Banyak sih sebenarnya, ya misalnya kita ajak teman kita join, nah itu kan juga bisa. Nah, atau enggak ya dari kerabat kita gitu yang mungkin kita punya ide bisnis, kita presentasiin ke mereka dan kita kasih coba mungkin prototipenya atau gimana. Nah itu bisa jadi apa, bisa jadi mereka juga tertarik gitu dan eh, masuk dengan permodalan aja, tapi kan mungkin pembagian sahamnya ya berapa berapa kan itu bisa diatur secara terpisah gitu ya. Yang penting modalnya udah turun dan kita bisa mulai bisnisnya itu sendiri. Nah, yang ketiga legalitas. Nah, ini legalitas juga penting juga gitu. Jadi kita juga harus udah mulai cek gitu. Kadang kan pengusaha-pengusaha salahnya dia apa coba dulu aja tapi dia tanpa mengesampingkan legalitas ini gitu. Nah, ini agak ngeri-ngeri sedap ya kalau untuk legalitas ini, karena contoh misalnya teman-teman mau dagang skincare gitu ya atau makeup gitu. Itu kan berarti ada legalitas yang harus diurus gitu. Kayak contoh misalnya BPOM-nya atau misalnya PT-nya dan perpajakannya dan segala macamnya, itu juga kita harus perhatiin gitu. Jangan sampai bisnis kita udah keburu besar tapi legalitas kita nggak urus gitu loh. Nah, itu bakalan menimbulkan masalah gitu ke depannya yang bakalan berimpact besar dari bisnis tersebut ya. Contoh waktu itu saya kenapa saya taruh di sini legalitas, karena pengalaman saya sendiri tuh waktu saya jalanin import di 2015 gitu. Untuk legalitasnya sendiri tuh saya masih nggak perhatiin ke arah sana lah ya. Karena kan saya pikirnya yang penting bisnis saya jalan dulu gitu. Karena kan ya namanya bisnis itu kan belum tentu semua jalan gitu. Jadi pas waktu bisnis saya jalan gitu, saya nggak memperhatikan legalitas gitu. Nah itu yang benar-benar cukup berimpact ke bisnis saya gitu ya. Mungkin ya maksudnya dapat teguran dari BPOM dan segala macamnya. Nah disegel lah, kita jadi nggak bisa jualan. Itu kan otomatis kan impact ke bisnis kitanya kan cukup cukup besar ya. Jadi itu menurut saya legalitas juga penting gitu. Kita harus ngecek juga lah, paling nggak legalitasnya apa-apa aja sih. Dulu waktu saya di 2015 itu saya sempat dapat teguran juga gitu ya. Akhirnya saya bolak-balik BPOM tuh hampir seminggu gitu. Seminggu jadi saya nongkrong dari pagi sampai sore tuh cuma nanya BPOM tuh kira-kira saya harus gimana gitu. Sebenarnya kan sampai BPOM-nya sendiri aja kasihan sama saya. Pak Beni direkturnya. Iya, Bu. Gini gini gini. Kenapa Pak Beni harus datang? Ya nggak apa-apa, Bu. Saya pengen tahu aja gitu. Sebenarnya legalitasnya itu harus ada apa aja sih. Jadi biar saya ke depannya tuh nggak salah langkah lagi gitu. Akhirnya ya mungkin karena BPOM-nya juga kasihan kali sama saya ya. Jadi ya dia eh, bantuin bantuin saya lah, apa ngebimbing saya dari step 1 sampai step akhir gitu untuk legalitas itu. Dan akhirnya dengan kita ngurus legalitas tuh waktu itu saya sempat impor saya itu tuh ketunda dan nginep di warehouse itu tuh sampai 3 bulan kalau nggak salah. Jadi tuh 3 bulan itu kan kita kalau impor barang itu kita bakalan kena demurrage gitu, biaya nginepnya gitu. Nah dari biaya nginepnya itu tuh sama value barang yang saya import itu tuh sampai lebih mahal saya bayar demurrage-nya gitu. Nah itu tuh jangan sampai kayak gitu juga gitu. Karena saya kelamaan untuk ngurus-ngurus legalitasnya dan akhirnya barangnya harus nginep kelamaan, dan waktu itu saya bayar berapa ya demurrage-nya mungkin 300 jutaan. Padahal value barangnya tuh cuma 200 juta gitu. Jadi ya bisa dibilang ya itu udah pasti rugi kan kita untuk eh, dagang impor dari Korea gitu. Dan yang keempat, eh, kita harus paham juga dengan pasarnya. Ya seperti yang tadi saya udah sempat bahas juga gitu. Jadi
kita tuh mau jualan kayak target marketnya apa sih gitu. Kalau saya kan ya mungkin umur ya 17 sampai 35 tahun gitu. Dan kebanyakan eh, customer kita wanita gitu sekitar 70%-an. Nah, itu kita mesti paham juga. Nah, dari situ kita akan kait, karena kalau kita paham dengan market kita gimana gitu. Nah, kita bisa hubungkan dengan cara kita promosinya gitu. Karena kan kalau kita nggak tahu target pasarnya juga ya kita bingung juga gitu. Jangan jangan sampai kita buang-buang uang untuk promosi tapi itu nggak nggak kena gitu untuk target market kita gitu. Yang ada malah modal kita kemakan gitu di sana gitu ya. Terus habis itu juga impact yang bakalan kita dapat juga nggak sebesar itu gitu, dan itu akan berakibat fatal juga gitu untuk bisnis kita ke depannya gitu, yang ada bisa bangkrut juga gitu ke depannya. Ya mungkin saya bakal di sharing session ini juga saya bakal cerita pengalaman, tadi kan pengalaman saya untuk membangun something saya udah sempet eh, cerita juga, terus mungkin saya bakal sharing ada banyak kompetitor juga yang coba niru produk kita dan eh, melakukan beberapa black campaign juga gitu yang pernah kita alami juga gitu. Nah, ini saya bakal sharing gitu di sini waktu kita apa di 2019 itu kita kan sempat produk kita kan boomingnya tuh di 2020 ya. Kalau nggak salah di 2020 ya kita ada juga banyak kompetitor tuh ngeliatin kita karena wah ini si something ini laku banget nih. Nah akhirnya pada niru-niru juga lah produk. Jadi tadinya kan serum itu tuh orang tuh nggak gitu paham dan ya awam lah, orang tuh nggak inilah. Sekarang serum itu tuh dijadikan apa ya, bisa dijadikan semua pun ya hair aja ada serumnya gitu. Jadi semua tuh ada embel-embel serumnya gitu. Padahal di 2019 waktu kita launching 3 serum itu belum begitu dikenal lah sama masyarakat Indonesia gitu. Jadi di 2019 itu kita coba mengedukasi pasar dulu gitu tentang kegunaan serum dan apa itu serum gitu eh, sampai kayak sekarang gitu di 2024 ya mungkin masyarakat udah pada tahu ya kegunaan serum dan apa itu serum gitu. Nah, itu juga banyak kompetitor yang coba niru-niru kita gitu dengan buat serum juga, serum yang sama, warnanya yang sama, ada juga yang packagingnya juga sama gitu. Cuma ya balik lagi ya kita jadi pengusaha itu nggak boleh baper ya. Jadi jangan kebanyakan kayak dikit-dikit kita baper, dikit-dikit kita baper gitu ya, kita jangan kayak gitu. Jadi justru kalau saya sih kita ambil positifnya aja gitu. Orang banyak niru produk saya berarti produk saya itu tuh apa ya banyak diminati orang gitu. Berarti ya sisi positifnya produk kita berarti benar-benar diterima market gitu. Jadi kita jangan ngapain sih lu niru-niru gua gini-gini. Kita jadi pengusaha nggak boleh banyak baper sih kalau menurut saya sih. Ya lebih baik kita gimana caranya ngelihat visi misi kita ke depan dan juga kita melakukan inovasi yang lebih bagus lagi gitu ke depannya. Jadi kita ya makanya kan kadang-kadang kita tuh bercandaan kita gitu ya. Kalau di something tuh kita ngomongin something never sleep gitu. Jadi kita nggak pernah tidur. Kita kita ibarat kita mimpinya pun kita tetap terus berinovasi gitu. Kita mau inovasi apa lagi sih gitu ke depannya gitu sampai benar-benar apa industri beauty di Indonesia ini sampai kayak Korea gitu bisa jadi komoditi ekspornya gitu. Sebenarnya kan komoditi ekspor Korea itu salah satunya adalah skincare-nya mereka gitu. Kenapa sih kita nggak bisa padahal ya skincare dan makeup dari luar gitu, dan itu ya mimpi saya ke depannya memang ya kita bisa jadi produk lokal yang bisa uh, go global ya gitu ya, jadi bisa jual di negara-negara lain juga gitu, menembus negara-negara lain juga gitu. Nah kalau untuk yang black campaign juga waktu itu kita pernah sempat kena juga ya, kita dipikir ya waktu itu packagingnya sama atau gimana gitu, kita dikira wah ini kita niru-niru nih atau gimana lah apa segala macam, padahal ya kita memang dari proses development itu kita memang udah apa punya planningnya sendiri gitu, udah punya planning dari jauh-jauh hari dan kita udah
menyiapkan itu semua gitu. Tapi kan ya kita juga nggak tahu juga gitu itu dia dapat bocoran dari mana, apakah dari apa ini ya apa supplier packaging kita atau mana gitu. Nah itu kita juga eh, apa nggak gitu ini juga sih. Cuma ya balik lagi ya kita tetap nggak gitu peduliin masalah itu sih, kita tetap fokus ke core bisnisnya sih. Daripada kita kayak terdistract sama yang seperti seperti itulah. Nah, ya mungkin itu sih yang bisa saya sharing ya malam hari ini. Mungkin kira-kira kalau dari teman-teman semua ada pertanyaan gitu ya, bisa ajuin pertanyaan, ntar ya sebisa mungkin ya pasti akan saya jawab gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Beni. Teman-teman keren banget ya kisah inspiratifnya nih Pak Beni. Dari kita mendengar tadi strugglingnya Pak Beni ya luar biasa. Oke, kayaknya tadi udah ada yang raise hand ya. Kayaknya udah ada yang nggak sabar nih Pak Beni mau bertanya ya. Kita buka mungkin satu sesi pertanyaan dulu, mungkin sekitar 3 pertanyaan. Teman-teman semua yang mau bertanya silakan. Wah, udah ada yang raise hand nih Pak Beni. Oke, kita buka dari yang pertama tadi Mbak Devi. Silakan pertanyaannya. Tadi yang raise hand Terima pertama. terima Ya. kasih Ibu waktunya. Selamat malam Pak Beni, selamat malam para dosen dan rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Devi, saya mahasiswa S1 Manajemen dan Bisnis, saya part of Kanmo Group. Yang saya ingin tanyakan ke Pak Beni adalah di industri beauty yang sangat masif di Indonesia ini, apakah perusahaan Something sudah melakukan keterlibatan untuk green business? Karena seperti yang kita ketahui dari riset terakhir, industri beauty adalah penyumbang pencemaran udara maupun lingkungan yang terbesar setelah fashion. Terima kasih. Ya mungkin langsung saya jawab aja kali ya untuk pertanyaannya. Dari kita sendiri kita sempat berkolaborasi juga Mbak dengan waktu itu apa ya? Waktu itu kita sempat menanam bakau juga ya. Waktu itu di Semarang ya dengan Peduli Lindungi ya kalau nggak salah ya. Itu karena udah cukup lama juga gitu ya. Nah itu kita sempat kerjasama juga sama mereka gitu. Di samping kita jalan bisnis juga kita ada beberapa penghasilan kita yang kita coba untuk sisihkan ya, beberapa untuk kayak penanaman bakau. Terus habis itu juga kita juga kemarin itu sempat melakukan eh, apa recycle untuk produk-produk kita sendiri gitu. Nah itu ya mungkin bentuk tanggung jawab kita sebagai company-nya, kita melakukan hal-hal seperti tersebut sih. Cuma ya memang mungkin dari sisi publisitasnya kita memang kurang apa ya, bisa dibilang kita nggak terlalu manfaatin lah ke situnya. Memang lebih lebih ke arah sana sih kita. Paling itu sih yang bisa saya jawab Mbak untuk ini. Oke, terima kasih Pak Beni jawabannya tadi ya. Oke, selanjutnya tadi bertanya adalah Pak Bayu terlebih dahulu ya, sepertinya ya. Silakan Pak Bayu, pertanyaannya boleh langsung ke Pak Beni. Baik, selamat malam. Salam kenal Pak Beni. Saya Bayu Ya. Pradia. Saya mahasiswa MM di Paramadina. Kebetulan sesama pengusaha, saya punya bisnis training dan consulting. Jadi kebetulan nanti kalau Pak Beni butuh training juga bisa hubungi saya. Saya udah connect di LinkedIn-nya. Jualan dulu ya Pak. Oke. Namanya juga bisnismen. Terus yang paling pertanyaan utamanya adalah kan kita pada saat mengembangkan bisnis, saya lihat Pak Beni ini luar biasa ya, banyak sekali. 0 to 1, agile, ya gimana tuh Pak ya? Saya kebayang itu kepala kayaknya udah mau pecah itu. Ya, apa sih kiat-kiatnya gitu ya? I mean, satu brand aja tuh udah luar biasa, banyak yang mesti diurusnya. Nah, ini gimana caranya? My biggest questions adalah how you multitask all that gitu ya, biar bisa jalan semua gitu Pak. Apakah satu hari di satu bisnis atau gimana gitu? I think it's very amazing Pak. Mungkin bisa di-share seperti itu ya Pak Benny. Ya mungkin saya jawab dulu ya untuk pertanyaannya. Jadi
saya sih untuk bisnis saya itu saya banyak delegasiin ke level-level yang mungkin head dan direktur saya gitu. Jadi contoh misalnya untuk e-commerce sendiri itu udah ada headnya gitu. Jadi dia bertanggung jawab atas unit bisnis tersebut gitu. Paling ya dia memang kalau ada masalah atau gimana gitu ya, masalah yang urgent biasa dia baru WA saya gitu. Tapi kalau misalnya mungkin nggak ada masalah yang terlalu ini, cuma hanya BAU doang, business as usual gitu. Jadi mereka udah tahu gitu cara jalaninnya, dan saya juga awal dia join ke saya kan juga saya kasih tahu gitu, saya maunya begini gini 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 ya. Dan untuk KPI-nya sendiri saya udah set juga gitu. Saya set KPI kamu ini ya, sambil diskusi juga gitu sama dia. Dan eh, kalau untuk workflow yang sudah ada juga saya kasih tahu gitu ke dia. Ini workflow yang sudah ada seperti ini ya. Kalau misalnya ke depannya kamu mau rubah atau gimana, ya ntar kasih tahu saya dulu gitu. Jadi mungkin dia ada presentasi atau gimana gitu ya untuk workflow-nya. Nah, ntar baru saya ini dulu, saya approval dulu ke saya gitu. Jadi kalau misalnya oke, ya udah dia tinggal jalanin bisnis dan jalanin bisnisnya. Dan ntar mungkin ada ya tiap 2 minggu sekali gitu ada meeting yang bakalan bahas angka dan performa dari unit bisnis tersebut gitu. Jadi ya, di situ saya akan feedback apa dari sisi ya mungkin eh, jalan bisnisnya juga, terus habis itu juga manajemen ke bawahannya, atau misalnya juga keuangannya atau performa keuangannya dan segala macamnya itu di satu harian itu saya bakalan feedback gitu. Jadi kadang-kadang makanya meeting saya tuh nggak berhenti-berhenti ya begitu gitu. Kadang satu hari full untuk satu unit bisnis dan ntar pindah lagi gitu ke yang lain gitu ya. Kayak misalnya untuk brand ini gitu, brand something misalnya, terus tiba-tiba brand something udah beres ngebahas mungkin performa salesnya dan lain-lain gitu, ntar ganti lagi gitu untuk ya brand Amaterasan dan Hin gitu, terus aja gitu ganti gitu. Ya paling enggak kalau misalnya saya lagi nggak sempet gitu ya, saya lagi ke luar negeri gitu untuk ekspansi ke Malaysia dan lain-lain gitu, otomatis ya paling saya join online. Dan biasanya mereka tuh kasih saya summary-nya gitu, summary-nya yang ya udah berjalan gimana. Terus ntar malam-malam begitu saya udah sampai hotel gitu ya, baru saya review lagi gitu, saya baca dan bakalan saya bales gitu di emailnya. Ya seperti itu sih Pak. Ya memang makanya kan tadi saya Luar sempat biasa. bilang gitu waktu 24 jam agak kurang, tapi ya kebetulan ya sekarang dengan adanya saya udah rapin strukturnya gitu ya, jadi Iya, lebih enak lah buat saya jadi terbang-terbang keluar gitu. Itu sih. amazing Pak. Thank you Pak insight-nya Pak. Ya. Oke, thank you Pak Beni. Oke, pertanyaan ketiga langsung saja dengan Pak Bagus. Silakan Pak Bagus. Masih di mute, sorry. Assalamualaikum, selamat malam Mas Beni. Perkenalkan saya Bagus Bima Priyambada, saya mahasiswa S2 MM. Nah, izin saya mau bertanya. Nah, kebetulan nih Mas Beni kan berbisnis di bidang kecantikan ya, skincare dan lain-lain. Nah, Ya. ini menurut saya sih sangat menarik. Pandangan saya bahwasanya bisnis skincare ini sebenarnya udah jadi kayak produk primer ya, kebutuhan bagi setiap wanita, bahkan laki-laki pun butuh gitu skincare untuk menjaga apa kulitnya. Nah, ini saya mau bertanya nih Mas, untuk menjalankan bisnis skincare ini khususnya di bidang apa kayak klinik ya. Klinik kan sekarang banyak tuh, ada banyak-banyak macamnya, ada klinik ZEP dan lain-lain ya. Yang saya nggak hafal lah satu persatu. Nah, itu saya mau bertanya, untuk di bisnis kecantikan itu komposisinya bagaimana? Apakah treatmentnya 50, terus skincare-nya 50, atau eh, treatmentnya 70, atau skincare-nya 30? Karena kan kita nggak tahu yang lebih baik yang mana. Mungkin karena Mas Beni sudah berpengalaman. Hmm. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, eh, terkait dengan apa kecantikan ini, kalau contoh kalau misalkan ada niat untuk membuat suatu bisnis kecantikan itu bagaimana mengelola SDM ya? Karena kan SDM tuh agak paling sulit ya. Kalau market memang ketidakpastiannya tinggi. Karena kan selera orang kan kita tidak tahu, tapi kita bisa mengamati. Oh ya, ini targetnya menengah bawah, menengah atas. Oh, orang ini kulitnya seperti ini, kan masih bisa diatasi ya dengan apa kontrol, apa bukan kontrol, maksudnya observasi dokter tahap awal. Tapi kalau mengelola SDM kan nih
ya agak-agak sulit-sulit gimana gitu karena beberapa kali pengalaman ya rata-rata hancur itu ya dengan SDM, entah kita sudah ketat tapi tetap aja peluang-peluang kebocoran tuh selalu ada seperti itu. Terus lanjut ada lagi. Udah, mungkin itu ya Mas Beni ya. Ya, Terima kasih. ya mungkin saya akan jawab dari pertanyaan pertama dulu kali ya Mas ya. Tadi proporsinya seperti apa ya untuk yang klinik sama produk kita gitu ya. Jadi sebenarnya tujuan saya untuk membuat klinik ini kita tuh mau buat ekosistem end to end ya. Jadi kita mau buat ekosistem end to end karena kan kita udah punya toko retailnya gitu ya. Terus habis itu kita juga udah punya brandnya dan kita tuh mau bener-bener customer kita itu dapat merasakan ekosistem kita sendiri gitu. Jadi misalnya ada beberapa masalah kulit gitu ya yang mungkin agak cukup lambat gitu ya diselesaikan dengan skincare gitu. Jadi otomatis dia mesti melakukan treatment seperti contohnya laser dan lain-lain lah seperti itu gitu. Yang kayak mungkin mukanya agak bopeng-bopeng gitu. Itu mungkin kita harus selesaikan dengan ke klinik gitu buat dapat apa hasil yang lebih cepat gitu. Nah, kadang kan orang Indonesia ini kan mau hasilnya kan cepat kan. Dia dia agak kurang sabar lah. Kalau pakai skincare kan mungkin kita harus apa prosesnya itu aja mungkin kayak kulit itu kan dia harus kayak kita kan ada beberapa bulan misalnya kayak ada ganti kulit atau gimana. Nah, itu kan harus melewati beberapa proses gitu. Tapi dengan adanya treatment di klinik di samping kita bisa menggunakan terus menggunakan skincare kita juga diberikan apa namanya perawatan melalui alat-alat tersebut gitu. Nah, itu yang tujuan kita untuk membuat klinik dan kalau untuk proporsinya sih ya untuk sekarang sih di klinik ya otomatis sudah pasti besar di ini ya walaupun kita juga menjual skincare kita juga gitu di klinik otomatis pasti lebih besar inilah apa treatmentnya gitu ya untuk Treatment siap. ya untuk dari sisi proporsinya karena kan orang udah jelas gitu kalau yang udah ke klinik otomatis sudah pasti mereka Udah mau masalah ya. mendapatkan hasil yang lebih cepat dan apa namanya ya dia udah tahu gitu ini kayaknya kalau diselesaikan dengan skincare ini pasti bakalan lama gitu bisa bertahun-tahun gitu baru ini tapi dia mungkin saya mau 3 bulan beres gitu atau misalnya 6 bulan beres. Nah itu otomatis kita harus ke klinik dan juga kita harus memakai skincare kita. Nah itu yang pertama ya terjawab. Dan untuk yang kedua gimana sih caranya mengelola SDM gitu ya. Tadi kan Mas ada sempat sebut ya kebocoran-kebocoran itu jujur aja sampai sekarang pun pasti ada ya itu kebocoran-kebocoran karena sistem kita sebagus apapun ya pasti ya namanya orang udah niat gitu ya itu kan susah ya gitu udah pasti Betul. mereka berpikirnya udah ke arah sana gitu sebagus-bagus apapun sistem kita. Nah ini dari kita sendiri apa sih yang tindakan apa aja sih yang kita apa namanya lakukan gitu ya kayak bisa tindakan preventif apa ya pastinya kita dari waktu ke waktu ya pasti memperbaiki sistem kita gitu dari yang misalnya sistem kita nih kita tahu nih wah ini bakalan ada kebocoran di toko atau gimana gitu nah otomatis kita perbarui terus dari sistem kita back end-nya terus juga mungkin dari sisi stok opnamnya dan juga mungkin ya dari sisi keuangan juga misalnya dari sisi finance-nya itu kan juga bisa diperbaiki kan kayak misalnya alur prosesnya jadi makanya kenapa di presentasi saya tadi kita tuh sebagai business owner tuh nggak pernah apa ya berhenti untuk belajar sesuatu gitu nah karena udah pasti terjadi sesuatu udah pasti terjadi seperti itu gitu loh itu udah nggak mungkin lah nggak mungkin misalnya nggak terjadi misalnya kalau memang business ownernya yang nggak terjun sendiri gitu ya misalnya mungkin dia udah kasih profesional gitu untuk menjalankan usahanya mungkin ya tapi mungkin direktur utamanya yang bakalan nyelesain itu gitu udah bukan mereka lagi gitu mungkin mereka udah tinggal minta dividen per tahunnya aja gitu tapi ya mungkin sebagai direktur utamanya ya bakalan nyelesain masalah-masalah itu dan kebetulan kan untuk perusahaan saya ini masih saya ya direktur utamanya jadi ya otomatis ya kalau ada kasus-kasus seperti itu ya pasti saya yang tanganin gitu ya otomatis saya pasti improve dari sisi sistem saya dan SOP dan lain-lain sih supaya nggak kejadian seperti itu lagi gitu makanya saya tadi sempat masukin ya kita nggak boleh berhenti belajar gitu sampai kita ngejalanin bisnis lagi gitu sih. Terima kasih Mas Beni masukannya, sarannya. Oke, terima kasih. Udah 3 pertanyaan nih Pak Beni, tapi ada yang raise hand kita boleh buka lagi ya sesi pertanyaan ya Pak Beni ya Boleh nampaknya boleh nih. boleh
Kalau sama Boleh ya? wartawan baru saya batasin 3, Mbak. Oh, kalau Kalau di para sini Madinah boleh lah. boleh ya, Pak Beni ya, para Boleh, Madinah boleh. ya. Oke, tadi yang udah masih bertahan nih, Raisen adalah Mbak Ratna. Silakan Mbak Ratna. Terima kasih. Salam kenal Pak Beni. Saya tertarik banget dengan berbagai sharingnya ya yang disampaikan tadi. Nah, yang menjadi fokus saya ini, pertanyaannya adalah seberapa banyak sih Pak new product development yang dilakukan oleh perusahaan Bapak gitu. Kalau misalkan memang kan kita lihat ya market kosmetik skincare ini kan luar biasa besarnya gitu. Nah, pandangan saya dengan Juga mau kayak update doang. dengan hal seperti ini kemungkinan besar R&D Bapak begitu bagus gitu loh Pak. Nah, apakah Bapak banyak mengeluarkan investasi untuk R&D-nya dan apakah R&D-nya itu langsung di bawah director atau bagaimana? Terima kasih. Ya. Untuk product development yang kita lakukan memang sangat banyak ya Mbak, bisa dibilang ya untuk something ini, karena waktu kita planning di tahun awal juga kita udah ada pipeline-nya gitu, kita bakalan mau buat apa-apa aja gitu, karena ya balik lagi gitu, karena untuk R&D-nya sendiri langsung di bawah istri saya gitu, kebetulan dia benar-benar passionate banget ya dalam industri beauty ini ya, bisa di inilah dilihat, dicek dari Instagramnya atau segala macam pun ya memang dia sangat passionate, jadi ya otomatis yang kita develop juga banyak gitu. Jadi waktu kita develop juga misalnya contoh liquid lipstick gitu ya, liquid lipstick aja itu tuh kita tuh ada beberapa banyak formula gitu Mbak. Jadi ini yang sebenarnya yang kita keluarin tuh masih ya terus kita inovasi terus gitu, misalnya ada aja gitu kita di bank formula kita gitu. Jadi ya untuk R&D-nya sendiri otomatis karena istri saya benar-benar take care banget ya untuk produk inovasinya itu, ya otomatis pasti ya dia memberikan kayak beberapa target lah, misalnya kayak misalnya ya berapa banyak gitu untuk developmentnya gitu per bulannya. Nah itu juga istri saya benar-benar pantau gitu untuk new product developmentnya. Dan itu untuk new product developmentnya sendiri tuh kita udah planning dari jauh-jauh hari gitu ya. Dan produk itu sebenarnya kita udah siap untuk kita luncurkan gitu. Dan untuk investasinya sendiri sih pastinya cukup besar ya, karena ya untuk di industri skincare ini otomatis kita harus put besar di sana ya untuk investasi dari sisi company-nya sendiri gitu, karena memang kan industri ini kan sangat sangat menitik beratkan terhadap inovasi produk ya. Kalau saya sih uh, dari saya sih seperti itu ya. Oke. Oke, Mbak Ratna, pertanyaannya sudah dijawab dengan Pak Beni langsung. Oke, selanjutnya Mbak Lia masih bertahan bertanya juga. Raisen, silakan Mbak Lia pertanyaannya. Oke, selamat malam. Selamat malam Pak Beni. Terima kasih Mbak atas kesempatannya untuk bisa saya mengajukan pertanyaan. Tadi cerita Pak Beni mengenai import terkait import dan terkena demurrage sampai dengan biaya demurrage itu lebih mahal daripada mon produknya itu sendiri gitu. Nah, berarti kan ada biaya operasional yang sangat besar gitu Pak ya. Saya mau bertanya, bagaimana cara menyiasati dengan biaya operasional yang sangat besar itu agar margin kontribusinya itu masih tetap terjaga sehingga net profitnya itu masih tetap baik. Bagaimana mengatasi manajemen keuangannya ya Pak? Terima kasih. Oke. Ya, untuk yang waktu kasus seperti itu otomatis kita udah pasti menderita kerugian ya Mbak. Itu udah pasti. Jadi profit-profit yang sebelumnya ya saya pakai untuk ngalangin itu dulu gitu. Tapi dari situ saya catat ya, maksudnya saya usahakan supaya barang-barang yang kita import ini berjalan dan menghasilkan net profit yang cukup lumayan gitu untuk mengcover biaya-biaya tersebut gitu. Karena kan saya pikirnya anggaplah misalnya di pertama kali kita bisnis pasti ada aja Mbak yang namanya kayak gitu-gituan lah. Otomatis itu jadi kayak ongkos kita belajar gitu untuk pertama kalinya. Nah, tapi kan setelah itu kita baru hitung-hitungannya, kita udah tahu nih, kita misalnya
kayak kemarin itu tuh dijelas ruginya sekitar 250 jutaan tuh ada gitu. Nah dari situ baru ya kita bisa tentuin kayak produk kita tuh nanggung berapa 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 duit sih gitu per piece-nya gitu. Nah itu bisa jadi menentukan harga jualnya juga gitu yang bakalan kita untuk jadi pertimbangan lah ke depannya untuk mengganti biaya-biaya tersebut. Jadi di samping itu net profit kita juga tetap terjaga gitu ya. Paling itu sih yang bisa saya kasih. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya langsung saja dari Mbak Dinul. Silakan Mbak Dinul. Terima kasih Mbak Kenita. Sama-sama. Terima kasih Pak. Oh, Mas Dinul, sorry. iya, Mas Dina. Saya laki-laki Mbak Kenita. Oke, sorry. Silakan Mas Dinul. Ya, Pertanyaan. Pak Beni, terima kasih kesempatannya untuk bertanya. Jadi ada 2 pertanyaan utama yang pengen saya tanyakan. Yang pertama, mengenai bisnis skincare yang pernah menurut pengalaman dan pengamatan Bapak nih, untuk teknik penjualan atau metode penjualan yang lebih efektif dan lebih menguntungkan, itu dengan direct selling, artinya dari Bapak langsung ke end user, atau menggunakan layer lain seperti distributor, agen, stokis, dan sebagainya. Ini pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, dari sisi R&D untuk pebisnis atau yang ingin berkecimpung di dunia skincare atau kosmetik ya, ini lebih baik menggunakan produk sendiri, artinya brand sendiri, atau Bapak kan tadi udah punya pengalaman menggunakan memasarkan produk dari Korea ya. Ya. Itu menurut Bapak untuk yang ingin berkecimpung dengan modal yang sangat minim bisa dibilang ya, itu lebih baik yang mana? Seperti itu. Karena setahu saya dengan modal di bawah 100 juta pun contoh ya, itu kita bisa dapat satu paket skincare dengan menggunakan jasa maklon perusahaan kosmetik seperti itu. Ini karena pengalaman pribadi saya pun dengan istri saya sudah membantu salah satu owner di Bekasi, dan kita bisa dibilang sebagai shadow advisor lah. Cuman advice kita ternyata nggak dipakai dan sampai sekarang bisnisnya pun menjadi mati segan hidup tak mau ya. Jadi kita sebenarnya ada keresahan ingin membuka usaha yang serupa dengan Bapak mungkin ya. Cuman kita butuh advice-nya seperti itu. Terima kasih. Ya mungkin kalau untuk teknik penjualannya sendiri udah pasti lebih menguntungkan untuk direct selling ya Mas. Karena kan untuk kalau direct selling itu otomatis kita langsung ke pengguna gitu. Nah itu lebih cepat efeknya gitu daripada kita ke distributor. Tapi mungkin kalau bisnisnya udah cukup besar gitu ya kayak mungkin dari sisi distribusi yang kita mau kejar gitu ke seluruh Indonesia atau gimana ya otomatis kita harus menggunakan distributor. Dan kalau untuk saya sendiri sih saya menggunakan keduanya gitu. Karena kan saya juga ada website sendiri juga kan untuk beauty hall-nya gitu. Jadi ada retailernya sendiri gitu. Kalau untuk untungan mana ya jelas pasti ke direct selling ya. Udah pasti lebih untung ke sana ya. Untuk marginnya lebih tebal di sana. Dan yang kedua untuk tadi brand sendiri atau ini ya import brand Korea ya. Ya otomatis kalau untuk modalnya di bawah 100 juta saya lebih rekomendasi untuk brand sendiri gitu. Karena kan ya tadi ya seperti kita sama-sama tahu lah itu pabrik Maklon kan lagi gencar-gencarnya menawarkan paket bisnis murah gitu ya di bawah 50 juta. Karena kalau misalnya untuk kita membawa satu brand Korea itu kita udah mesti punya portfolio gitu atau kita karena saya punya platform sendiri dan toko beauty hall saya udah di mana-mana gitu ya. Nah, itu akan lebih mudah untuk saya deal dengan brand Korea gitu. Tapi kalau untuk kita belum ada apa-apa gitu, kita baru mau coba-coba itu pasti brand Korea nggak mungkin kasih gitu untuk sole distributornya sendiri gitu. Itu sih. Baik, terima kasih. Oke. Thank you Mas Dinul sih. Saya sudah tahu sekarang nih Mas Dinul. Oke, selanjutnya boleh ya Pak Beni ya masih ada ya Ya. dari Mbak Jane. Ini Mbak nih udah pasti. Mbak Jane silakan pertanyaannya.
Baik, terima kasih Bu Kenita. Halo, selamat malam Kak Beni, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya dengan Jane, mahasiswi Prodi Manajemen dan Bisnis. Sebelum memulai pertanyaan, ini saya sebenarnya sangat excited banget ya tentang kuliah umum malam ini. Jadi bahas tentang industri kecantikan, karena mengingat isu-isu dunia perskincarean yang lagi viral di sosial media saat ini ya. Mungkin Kak Beni atau teman-teman semua udah sedikit mendengar cuplikan atau potongan, atau udah pernah nonton juga tentang podcastnya Dr. Richard Lee dan Dr. Oki. Jadi itu banyak owner-owner skincare yang overclaim ya tentang ingredientnya, dan bahkan pabrik yang meracik atau maklonnya itu nggak sesuai dengan standar yang layak atau yang bisa diteroril atau bisa dibilang abal-abal gitu ya. Namun bisa lulus BPOM. Jadi saya sendiri saat ini tuh mempertanyakan tentang kredibilitas dari BPOM itu sendiri. Jadi sebelumnya kan Kak Beni tadi jelasin ya gimana something ini Kak Beni bisa apa namanya ngejar BPOM ini bisa lulus gitu ya, bisa terverifikasi lah gitu, memang benar-benar bagus. Jadi saya mau nanya Kak Beni, apakah ada pengaruh terkait isu-isu yang lagi beredar saat ini untuk brand something sendiri, dan dari sisi Kak Beni ini sebagai co-founder atau direktur, kira-kira apa sih yang akan Kak Beni lakukan untuk bisa terus sustain nih menjaga kepercayaan para something lover, khususnya ya saya ya yang saat ini lagi meragukan BPOM gitu sih Kak Beni. Terima kasih. Oke, mungkin saya jawab satu-satu kali ya Mbak. Ya sebenarnya sih dari sisi kita ya, misalnya kalau kita menggunakan maklon apa segala macam pun di apa namanya di pabrik itu BPOM akan ngecek di sampling pertama kalinya gitu Mbak. Nah itu kan, tapi kita juga nggak bisa menjaga gimana ya untuk repeat ordernya gitu. Kadang kan banyak pabrik maklon kalau misalnya memang pabrik maklonnya abal-abal gitu ya. Nah itu dia tuh seringkali mengurangi ingredients dalamnya gitu di situ untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi gitu. Jadi kalau misalnya untuk tindakan pencegahannya mungkin ya sebagai brand owner ya otomatis dia mesti random sampling gitu di tiap kali kedatangan produk dia, dan dia taruh mungkin di misalnya batch sekian. Nah itu jadi kalau misalnya ada masalah atau gimana, nah itu bisa kita cek bareng-bareng gitu ke ke labnya gitu. Karena begitu kita misalnya maklon gitu, karena kayak tadi lah misalnya dia menawarkan paket maklon. Nah itu kita ya mungkin awal bener gitu dia buatnya segitu, tapi kan kita nggak bisa jamin karena kita nggak boleh masuk ke pabrik loh waktu saat kita pembuatan skincare tersebut gitu, karena kan ada, kalau misalnya kita terlalu sering bolak-balik juga itu takutnya bisa membuat skincare kita tuh ada terkontaminasi gitu dengan ya debu atau lain-lainnya gitu. Karena saya udah pernah masuk sih ke tempat pembuatannya sendiri tuh benar-benar harus steril gitu. Nah jadi ya di samping mungkin kita harus memilih tempat maklon yang benar-benar kredibel ya itu ya, atau enggak kita harus buat pabrik sendiri sih untuk agar bisa kita menjaga kualitasnya gitu. Karena dari BPOM sendiri nggak mungkin tiap kali kita repeat order batch ya dia datang gitu ke pabrik, dia harus menyiapkan berapa personil gitu untuk kayak audit semua pabrik di Indonesia ini. Sedangkan kan pabrik di Indonesia kan sangat-sangat banyak ya, pabrik maklon ya, ada berapa banyak yang saya tahu lah gitu. Nah itu terus tadi ada pertanyaan apa lagi Mbak? Sorry. Sebenarnya udah sih Kak, Kakak udah jawab sih. Mungkin apa yang mau Kakak lakuin nih sebagai co-founder atau direktur dari something untuk bisa terus sustain kan tadi udah kejawab sih. Jadi mungkin bisa bikin pabrik maklon sendiri gitu ya. Terus bisa cari benar-benar pabrik maklon yang benar-benar bagus gitu kan. Itu aja Atau sih enggak Kak. bisa juga waktu kita proses balek itu kan dia kan ada kayak, sebenarnya pembuatan skincare itu seperti kita membuat adonan gitu ya. Nah itu pas lagi kayak gitu ya kita bisa turunin tim sih untuk kita memastikan komposisinya sesuai gitu. Nah itu yang mungkin kedepannya bisa dilakukan gitu ya untuk
biar lebih sustain gitu. Jadi kita bisa menjaga kualitas dari produk kita gitu ke depannya. Itu sih. Untuk pengaruhnya saat ini ada nggak ke brand something sendiri, Kak? Enggak sih Terkait kalau untuk bisnis? sekarang. Enggak. Untuk sekarang belum ya? Enggak. Karena ya dari customer kita mungkin tahu ya, something itu selalu mengedepankan kualitasnya dan inovasinya gitu. Jadi ya mereka customer trust dari customer kita sih udah cukup lumayan oke gitu untuk sekarang. Baik, terima kasih banyak, Kak Beni. Ya. Oke, terima kasih Mbak Jen. Selanjutnya tadi yang bertanya dari Mas Rahul. Masih raisen nggak ya? Sudah tidak. Oke, dilanjut dengan Mas Endar. Mas Endar Yanto, silakan. Pertanyaannya, Mas. Halo, selamat malam Pak Beni Yahya. Perkenalkan saya Endaryanto. Selamat malam Bapak Ibu dosen Paramadina yang saya hormatin. Saya Endaryanto dari mahasiswa manajemen Paramadina. Satu hal yang mau saya tanyakan Pak Beni, tadi sampaikan bahwasanya bisnis itu yang pertama ide bisnis, yang kedua tentunya modal ya. Nah, modal tadi sampaikan juga Pak Beni cerita bahwasanya mengawalin bisnis ini kan dengan struggling ya, jatuh bangun, jatuh bangun. Nah, yang saya pertanyakan, kalau kita merintis usaha, semangat mungkin nggak akan kendor, Pak. Tapi modal ini kan makin lama makin kendor, menyerah juga lama-lama. Nah, ini trik dan tipsnya gimana supaya ketika kita masih terus semangat untuk bisa menjadi pengusaha dengan jatuh bangun tadi, tapi juga gimana caranya untuk dari modal ini sendiri bisa terus support. Artinya kalau kita modal semangat aja kan, kalau nggak ada modal uangnya kan ya repot juga ya kita mau mulai bisnisnya. Nah ini tips and tricksnya yang sudah Pak Beni lakukan sehingga bisa apa namanya membesarkan brand something itu gimana? Karena saya tahu modal kan nggak mungkin nggak terbatas apa ini ya, pasti Ya. ada limitasinya kan. Oke, baik itu saja. Terima kasih. Ya mungkin yang saya bisa kasih saran ya, mungkin kalau dari sisi permodalan ya memang saya tahu sih, misalkan kalau kita jatuh bangun apa segala macam itu kan pasti ya modal kita selalu, misalnya kita udah kumpulin 200-300 juta terus tiba-tiba habis itu kan nggak mungkin kita apa namanya tersedia terus ya untuk dari sisi permodalan ya. Nah itu mungkin Mas bisa dapetin ya kalau dari saya sendiri sih, saya sarannya misalnya kita dari diri kita sendiri dulu sih Mas. Maksudnya kita harus menjaga integritas kita dulu gitu. Ya, jadi ibarat kalau misalnya memang permodalan itu habis atau gimana, tapi mungkin integritas kita memang terjaga gitu ya, kita nggak pernah macem-macem atau gimana. Nah jadi tuh orang tuh lebih lebih enak tuh ngajak join kita gitu. Jadi kayak nurunin modalnya. Saya juga pernah sih seperti itu gitu. Tapi kan kalau kita memang jalannya, makanya kan tadi saya balik lagi ke niat Mas. Kalau niat kita memang udah buruk gitu ya, itu bakalan ya jalan juga nggak bakal kebuka gitu. Tapi kalau memang kita niatnya baik dan kita memang udah terkenal di kalangan, misalnya di networking kita juga, kita orang-orang pada tahu gitu kita orangnya berintegritas atau gimana gitu, nggak suka yang aneh-aneh, itu otomatis pasti dari sisi permodalan akan lebih mudah gitu ya. Bukannya udah pasti ya Mas ya, ini akan lebih mudah gitu kalau kita memulai sesuatu, misalnya kayak contoh ya, misalnya saya mau mulai bisnis apa gitu ya, pecel lele atau gimana, saya ngerti nih cara masaknya dan segala macam, tapi saya nggak punya modal gitu. Dan apabila misalnya saya presentasi gitu ke teman saya atau misalnya ke kerabat atau gimana gitu yang punya modal gitu, yang berkelebihan tapi dia masih mau buka usaha gitu, nah itu akan lebih mudah gitu karena memang track record kita tuh memang bagus gitu. Tapi kalau track record kita udah buruk gitu ya sulit sih menurut saya sih. Itu sih Mas yang saya bisa kasih saran gitu. Dan kalau untuk yang sekarang kan juga sebenarnya untuk memulai suatu usaha sebenarnya permodalan itu lebih terbuka banyak gitu. Sekarang kan ada venture capital, ada mungkin ya ada KUR itu ya yang dari pemerintah, dan ya banyak lah misalnya fasilitasnya yang bisa kita manfaatin juga gitu untuk dari sisi permodalan ini. Itu sih Mas untuk jawaban pertanyaannya. Oke, terima kasih Mas Endar. Itu pertanyaan ke-8 nih, Pak Beni. Kita batasi sampai 10 saja mungkin ya, Pak Oke, Beni ya. makasih Pak Beni. Ya, boleh. Berarti 2 lagi ya Pak Ben. Dua aja, 2 sesi aja, 2 cukup deh. 2 lagi ya Prof ya, mungkin ya Prof. Mungkin masih banyak yang raisen nih sepertinya.
Oke, dua lagi teman-teman sekalian mungkin langsung saja. Mas Alfa, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu dosen yang terhormat, Pak Beni. Terima kasih sudah sharing sukses dan fail sukses juga ya, Mas Beni. Sharingnya luar biasa malam hari ini. Yang mau saya tanyakan itu terkait sourcing sumber daya alam dari proses produksi Mas Beni. Misalnya gini, kayak yang saya tahu gitu, kosmetik itu ada beberapa, saya pernah nanam juga konjak ya, atau disebut porang gitu. Nah itu termasuk bahan baku kosmetik, saya pernah dengar itu untuk pemutih gitu ya. Kemudian juga termasuk bengkoang. Nah dalam proses produksi Mas Beni ini mengatasi kelangkaan sumber daya alamnya seperti bahan baku natural seperti itu, bagaimana Mas Beni? Apakah semuanya impor atau ada juga dari petani-petani lokal yang diproduksi? Saya lihat di Shopee dan Tokopedia-nya, wah ini luar biasa, sudah 5 juta followernya gitu. Sampai-sampai saya langsung masukin ke afiliasi saya untuk online shopnya gitu. Mohon izin sharingnya Mas Beni. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih Bu Ya, Kenita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya, Mas, ini akan saya jawab ya pertanyaannya. Mungkin kalau dari sisi konjak dulu, itu kan bahan baku memang benar bahan baku. Tapi kan apabila kita mengolah kosmetik tuh kita harus ekstrak dulu gitu. Nggak bisa kayak bahan baku benar-benar misalnya dari bangkuang. Nah itu kan pasti selalu ngomong ekstrak bangkuang gitu. Nggak mungkin dari bangkuangnya kita tumbuk, kita bakalan adonin jadi kosmetik, itu nggak mungkin gitu. Itu kita harus ekstrak dulu gitu. Karena untuk dari sisi pengekstrakannya ya saya kurang gitu paham ya, dari sisi itu ya mungkin bisa ditanyakan ke IPB atau gimana. Itu saya pernah dengar dia memang ada program beberapa pengekstrakan tanaman-tanaman dari dalam negeri gitu yang bakalan mungkin kedepannya diproses jadi kosmetik atau skincare gitu. Nah dari ekstrak itu yang bakalan kita olah jadi kosmetik atau skincare itu. Nah untuk mengatasi kelangkaannya otomatis ya pasti kalau misalnya ada beberapa kan memang ada grade-grade-nya ya. Kalau misalnya ingredients itu gitu. Dari ada beberapa memang kita pakainya impor gitu. Ya memang tidak bisa ditemukan di Indonesia gitu. Ada beberapa ingredients lah. Karena kan untuk membuat suatu skincare itu memerlukan kayak mungkin sekitar 10 sampai 15 ingredients gitu. Untuk biar jadi satu skincare itu. Jadi kalau misalnya ada satu atau dua yang kita nggak bisa dapat, itu kita nggak bisa jadi seperti itu gitu kosmetiknya. Contoh misalnya produk saya Amaterasan itu yang lagi benar-benar viral ya, itu benar-benar stok kita kosong gitu di gudang, kita udah menjual ratusan ribu piece lah itu per bulannya gitu ya. Nah itu ada satu ingredients yang memang saya datangkan langsung dari Jepang gitu. Nah itu juga sangat-sangat langka gitu karena saya sampai kontak beberapa distributor dia juga gitu kan, karena kan pabriknya di Jepang, dia mungkin mendistribusikan ke negara-negara lain ya termasuk India, Cina dan lain-lain gitu. Saya udah kontak sampai India juga, bahannya udah nggak ada tuh, kita semua tuh yang beli tuh gitu. Jadi ya otomatis ya mau nggak mau kita pending gitu Mas untuk produksinya sendiri karena barang kita udah kehabisan dan otomatis kedepannya mungkin saya ada kontrak kerja gitu ya sama si perusahaan Jepang itu, jadi kemungkinan nih forecasting saya sekian gitu untuk kedepannya. Nah itu juga memerlukan manajemen yang nggak mudah ya maksudnya, karena kan satu skincare aja kita butuh beberapa puluh macam ingredient gitu, apalagi saya ya tahu sendiri lah produk saya banyak gitu, ada berapa SKU gitu, di samping aja ada 360 lebih SKU gitu, belum lagi di brand-brand lainnya gitu. Nah itu bisa Mas kalkulasi sendiri lah berapa sebagaimana pusingnya gitu saya kalau misalnya nggak ada sistem atau dibantu sama karyawan-karyawan saya yang berkompeten gitu, itu bisa bukan kepala pecah lagi mungkin Mas. Seperti itu sih. Berarti kita itu kekurangan sourcing ekstraksi ya Mas ya. Padahal kan Indonesia sendiri sumber daya alamnya luar biasa gitu. Ya tapi Nah, kan masukan nggak kira-kira terkait bisnis ekstraksi itu kan potensi nih mungkin ya ya baik dari saya ataupun rekan yang mendengar di sini
bisa saja kan kita berkolaborasi dengan bisnis ekstraksi itu. Ya, tapi kan sebenarnya kan untuk misal menghasilkan satu ingredient kan balik lagi Mas. Misalnya nggak mungkin bisa juga dengan satu ekstraksi aja gitu. Contoh misalnya kunyit. Kunyit kan itu bisa dibilang turmeric apalah itu kan namanya kan. Nah, itu kan sebenarnya cuma bukan bahan itu aja Mas. Kita kan harus campur dengan bahan-bahan lain gitu agar menjadi satu ingredients gitu. Nah, mungkin ada beberapa bahan yang memang nggak bisa ditemukan di Indonesia gitu. Mungkin kita bisa harus datangkan dari Prancis dan lain-lain gitu. Nah, itu memang seperti itu sih Mas. Cara ngebuat skincare tuh kita nggak mungkin bisa mengandalkan benar-benar satu ekstraksi aja gitu. Karena kalau misalnya kita mengandalkan satu ekstraksi aja gitu kayak hasilnya tuh yang didapat kurang maksimal gitu. Gitu sih yang saya bisa kasih. Ya, contoh misalnya kayak tadi Mas ekstraksi konjak gitu. Masa cuma ingredientsnya water dan konjak kan itu nggak mungkin gitu. Itu kayak satu mungkin dari sisi promosinya juga kurang menjual dan mungkin dari sisi khasiatnya juga nggak sekencang serum-serum saya mungkin ya. Seperti itu sih Mas. Generally kalau ekstraksi itu Mas yang jadi bahan baku Mas itu kebanyakan bentuknya liquid atau serbuk atau padatan nih Mas ya. Liquid. Oh Oke. liquid. Oke. Ya. Gimana? Ya. Terima kasih Mas Alfa pertanyaannya. Kita langsung saja ke pertanyaan terakhir ya. Ke Pak Beni udah ke 10 nih pertanyaan. Ya. Dari Mbak Eti. Silahkan pertanyaannya Mbak. Alhamdulillah kebagian terakhir. Selamat malam Mas Beni, selamat malam Ibu. Terima kasih waktunya. Pertanyaan saya terakhir ya. Saya itu tipikal konsumen yang tidak memiliki brand minded atau brand fanatik. Jadi pada saat saya mau memilih, let's say foundation, saya belum tahu produk apa yang ingin saya beli, gitu ya. Nah, ketika kita masuk ke Shopee, itu langsung disuguhkan berbagai macam produk yang akhirnya membuat kita tuh overwhelming. Nah, atau kita masuk ke supermarket juga ya, let's say Sosiola itu juga berbagai macam produk disediakan di sana. Nah, untuk tipikal konsumen kayak saya yang nggak punya brand minded atau brand fanatik seperti itu, gimana something itu bisa memenangkan market seperti saya gitu loh Pak. Jadi maksudnya gimana si something itu bisa menjadi top of mind-nya si konsumen. Karena brand lokal itu mulai bermunculan dan mulai aktif menjamur di zaman COVID-19 ya kan Pak ya. Nah pada saat si something itu muncul, produk-produk yang lain juga muncul. Dan saat si something itu viral, yang lain juga viral. Tapi gimana caranya something itu bisa menjadi top of mind customer-nya? Terima kasih. Ya. Ya pastinya kita dari promosi kita sih, Bu. Dari promosi kita juga kita harus gencarkan juga. Dan kita kan sebenarnya kan dari promosi kita bisa kita lihat kan kita lebih banyak mengedukasi gitu untuk customer kita gitu kayak butuhnya apa dan kira-kira serum kita kenapa kita buat banyak gitu, kita buat banyak gini gitu. Seringkali tuh customer Indonesia tuh nggak ngerti gitu. Kita si something ini ngapain sih buat serum banyak-banyak gitu. Kadang saya sering ditanyain tuh kalau saya sering keluar kota gitu ya. Saya misalnya ke Ternate atau misalnya saya ke Makassar gitu. Seringkali waktu saya visit gitu ke toko-toko gitu ya. Banyak yang punya toko gitu nanyain atau customer nanya langsung gitu ke saya. Kenapa sih Pak buat serum banyak-banyak banget gitu. Nah ini yang sebenarnya rakyat Indonesia tuh nggak tahu gitu loh. Yang perlu kita terus edukasi gitu. Karena nggak semua orang itu cocok gitu. Contoh saya nih, saya yang buat serumnya aja, saya nggak cocok loh kalau pakai niacinamide gitu. Kalau saya pakai niacinamide pasti muka saya agak gatal-gatal gitu. Nah itu yang rakyat Indonesia tuh kadang tuh dia nggak berpikir gitu, maunya instan. Saya mau itu tuh, saya mau satu skincare tuh all in one gitu, semua bisa gitu. Itu tuh nggak mungkin gitu. Nah itu karena alasannya kenapa kita buat serum banyak gitu. Nah untuk supaya kita bisa jadi top of mind juga di konsumen ya kita tuh terus mengedukasi Mbak. Kayak dari contoh misalnya kita punya beauty advisor di seluruh Indonesia tuh kita ada sekitar 650 gitu. Nah itu kita pergunakan untuk mengedukasi customer kita. Nggak beli nggak apa-apa gitu. Yang penting mereka tahu dulu gitu, edukasinya dulu. Jangan sampai misalnya dia pakai produk salah atau misalnya pakai produknya nggak bener malah jadi mukanya kenapa-napa gitu. Nah itu dulu sih sebenarnya tujuan kita mengedukasinya dulu. Entah itu mau beli produk saya atau enggak ya itu urusan belakangan lah. Yang penting mereka tahu dulu gitu kegunaan skincare ini sampai sejauh mana sih dan kira-kira apa aja sih kandungan yang cocok buat diri dia sendiri gitu. Itu sih yang bisa saya jawab. Makasih.
Oke, terima kasih Pak Beni menutup sesi pertanyaan ya pada malam ini. Sebelum mengakhiri, Pak Beni izinkan saya untuk meresum dari materi atau sharing yang telah Pak Beni sampaikan. Pak Beni mohon izin. Yang pasti kita hari ini sudah mendengar kisah inspiratif yang sangat kita lihat tadi memulai bisnis ya Pak Beni dari 2015 awal-awal mulai yang struggling, yang mulai sekarang dikembangin, bahkan sekarang sudah ada tadi lebih dari 100 kota di Indonesia ya, Pak Beni untuk Ya. brandnya bisa ada di toko-tokonya, store-nya gitu ya. Tips tadi dari Pak Beni juga bisa kita aplikasikan nih rekan-rekan sekalian. Yang penting tadi niat, bagaimana motivasi, konsistensi, tekun dan juga selalu mau belajar. Jadi struggling yang tadi bagaimana gagalnya sebanyak apapun yang sudah dilalui itu tidak menghentikan Pak Beni atau bahkan pebisnis lainnya yang tips dari Pak Beni itu untuk terus belajar, terus kembangin diri, lakukan pemahaman mendalam sehingga menjadi business owner yang hebat, tangguh, nggak baperan ya. Terus kembangin bisnis adalah kunci semangat juang bisnis dari Pak Beni luar biasa. Malam ini Pak Beni terima kasih. Izinkan saya untuk sharing sertifikat narasumber Pak Beni, mohon maaf sebentar. Ben, terima kasih Ben ya. Ya, Bro. Ini yang datang ini ratusan teman-teman yang mau belajar di Paramadina pada weekend maupun pada malam hari, sore dan malam hari. Jadi teman-teman ini sambil belajar. Beda dengan saya, Benny juga sambil bekerja kan. Dengan saya itu dulu dapat beasiswa ya sudah full belajar. Ini teman-teman adik-adik semua, ratusan yang ikut ya. Dan dapat inspiratif ya dari Benny ya. Terima kasih Benny, sukses luar biasa ya. Terima kasih, Prof. Ya. Adanya hari apa? Baik, terima kasih Pak Beni, terima kasih Prof. Jimmy, Mas Adrian sudah join pada malam ini. Terima kasih. Semoga kita ada kesempatan lagi ya Pak Beni untuk kita bisa sharing kembali. Semua ilmu-ilmunya bisa dimanfaatkan buat kita semua. Terima kasih untuk rekan-rekan juga yang sudah hadir malam ini. Dari saya selaku moderator pada malam hari ini mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum. Bentar aku ini dulu bentar. Dulu nggak apa-apa loh duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak atas ilmunya. Ya Pak. Terima kasih semuanya. Profesor terima kasih. Makasih Pak. Saya izin tutup ya semuanya ya rekan-rekan. Ya Bu, makasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih semuanya.